Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Atullah dari Prodi D4 Sains Data Terapan, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan statistik terapan, Bapak Roni Susetyoko, SSI MSI, saya akan mempresentasikan proyek UTS saya yang berjudul Klasifikasi Rating Film menggunakan logit biner pada studi kasus data IMDb. Nah, saat ini kita akan memasuki ke proyek saya atau kode pertama saya, yakni pemanggilan library. Library ML Bench menyediakan beberapa dataset yang umum digunakan dalam pembelajaran. Sementara Library MAS menyediakan fungsi-fungsi statistik dan analisis data yang sangat populer. Library PRUC digunakan untuk analisis receiver operating karakteristik dan memungkinkan pengguna untuk menghitung AUC area under curve ROC. Sedangkan library TPLYR digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data dalam bentuk data letak tabel. Nah, kemudian saya akan memanggil data saya, yakni movies.csv atau comma separated value. Kemudian saya akan menghitung summary dari data. Summary yakni ringkasan statistik dari dataset movie saya. Kemudian saya akan menghapus variabel yang tidak diperlukan. Variabel yang mencakup name, release, year, director, writer, star, country, or company itu akan dihapus menggunakan fungsi select dan tanda minus. Kemudian kita akan memanggil datanya. Kemudian kita akan memindahkan variabel skor ke posisi pertama menggunakan select agar variabel binar atau variabel respon itu terdapat di depan sendiri. Kemudian kita akan membuat binar variabel dari batch skor, yakni apabila skor IMDb lebih dari 6, maka hasilnya akan 1. Jika kurang dari 6, maka hasilnya akan 0. Kemudian kita akan membuat mapping untuk variabel rating. Mapping digunakan untuk mengganti menjadi multinomial. Jadi dia masih satu kesatuan, tapi bisa diiterasikan dengan angka. Kemudian kita mengubah isi variabel rating beserta berdasarkan mapping ke variabel baru, yakni rating kategori. Kemudian membuat mapping untuk variabel genre. Mungkin kurang lebih sama seperti di atas. Terus kemudian kita akan memanggil datanya. Nah, kemudian kita akan membuat variabel baru, yakni data clean, yang artinya kita menghapus menggunakan fungsi naomit, menghapus variabel yang berisi missing values. Kemudian kita akan menampilkan ringkasan statistik dari data clean tadi. Nah, kemudian kita akan membuat histogram dengan pertama-tama perintah par-mflow membagi jendela grafik menjadi 4 bagian. Kemudian ukuran margin grafik akan disesuaikan menggunakan fungsi parmer ini. Yang kedua, selanjutnya kode menggunakan loop for untuk membuat histogram untuk variabel keempat hingga ke-9 dalam objek data clean. Setiap histogram akan diberi judul sesuai nama variabelnya dan akan diberi label sumbu X yang sesuai. Dapat dilihat juga bahwa
variabel budget dan gross itu sangat miring, yang mana nantinya kita akan membuat pengelompokannya. Kemudian kita akan menggunakan plot juga, box plot untuk visualisasi antara variabel respons dan variabel prediktor. Kita akan mengganti variabel genre kategori dengan nilai others jika nilai lebih dari 6. Kenapa diganti menjadi nilai others? Karena biar nanti variabel prediktor genre kategori isinya itu tidak terlalu banyak dan tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel respon. Kemudian kita akan menambah atribut yakni profitable, yang dimana artinya jika kurang dari variabel budget atau pendapatan kotor, kurang dari variabel pengeluaran, maka 0 jika di bawah variabel budget, 1 jika di atas variabel budget. Kita akan menambah variabel baru, yakni budget kategori, yang berisi tentang pengelompokan variabel budget tadi, mulai dari 100 sampai 150, 150 sampai 200, 200 sampai 250, 250 sampai 300 dalam satuan juta. Kemudian variabel gross juga kita kelompokkan menjadi 0 sampai 50 juta, 50 sampai 100 juta, sampai dengan lebih dari 500 juta. Kemudian kita akan menghitung jumlah data pada setiap kombinasi antara nilai skor dengan kategori budget kategori dan skor kategori. Output dari perintah ini adalah tabel silang contingency table yang menunjukkan jumlah data pada setiap kategori atau setiap sel. Kemudian kita akan membuat data baru yang berisi variabel yang berpengaruh terhadap variabel prediktor. Yang pertama, variabel vote, kemudian runtime, kemudian rating kategori, kemudian genre kategori, kemudian profitable, dan yang terakhir ini adalah variabel respon. Kemudian kita akan membuat menghilangkan missing values dari data baru. Nah, kemudian kita akan membagi data testing dan data training. Jika data training itu 70% dan data testing adalah 30%. Kemudian, setelah kita melakukan pembagian data testing dan data training, kita akan melakukan pemodelan. Kita menggunakan data train dengan variabel response score dengan hasil seperti ini, yang mana output dari model ini menunjukkan bahwa variabel yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan film adalah vote, genre kategori 2, genre kategori others. Variabel vote memiliki koefisien positif yang signifikan, artinya semakin banyak jumlah suara yang diberikan untuk sebuah film, maka semakin besar kemungkinan film tersebut sukses. Kemudian variabel genre kategori 2 atau action dan genre kategori others, genre selain drama, komedi, dan action juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan film. Variabel runtime, rating kategori, genre kategori 3, genre kategori 4, dan genre kategori 5 tidak signifikan secara statistik dalam memprediksi keberhasilan film. Variabel profitable memiliki koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik. Selain itu, nilai AIC dari model ini adalah 134,3 yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menggambarkan data.
Namun karena nilai p-value beberapa variabel tidak signifikan, model ini masih bisa ditingkatkan performanya dengan mempertimbangkan variabel lain yang relevan dalam memprediksi keberhasilan film. Kemudian kita akan masuk ke logit kedua atau model kedua, yang dimana output sebagai berikut. Output di sini dimulai dengan model awal logit 1 dan melakukan serangkaian langkah menghapus satu variabel pada setiap langkah sampai AIC tidak dapat lagi ditingkatkan. Dalam kasus ini, model akhir logit 2 hanya mencakup variabel vote dan genre kategori saja. Output juga menunjukkan definitions dan AIC untuk setiap model yang dipertimbangkan selama proses seleksi bertahap. Ringkasan logit 2 menunjukkan koefisien untuk model akhir beserta dengan standar error, nilai Z, dan nilai p-value. Istilah intercept tidak signifikan pada tingkat 0,05, tetapi variabel votes dan genre kategori keduanya merupakan prediktor signifikan dari variabel response score. Kemudian kita akan ke summary logit 2 atau model kedua, menunjukkan ringkasan nilai-nilai yang diprediksi oleh model yang dihasilkan. Fitted values yang merupakan hasil prediksi dari model logit 2 pada dataset train data memiliki rentang nilai antara 0,3351 hingga 1,00. Kemudian kita akan lanjut ke summary dari model kedua atau ringkasan statistik yang menunjukkan nilai-nilai yang diprediksi oleh model yang dihasilkan. Fitted values yang merupakan hasil prediksi dari model logit 2 pada data train memiliki rentang nilai antara 0,8711 hingga 1,000 dengan median sebesar 0,82752. Kemudian nilai 1 menunjukkan bahwa model memprediksi 100% kemungkinan sukses. Skor sama dengan 1. Sedangkan nilai 0,8711 menunjukkan model memprediksi sekitar 33,5% kemungkinan sukses. Nah, kemudian kita akan memasuki ke histogram dari probability success of film. Di sini kita akan menampilkan kemungkinan film itu sukses seberapa. Nah, kemudian kita akan melanjut ke melihat nilai AIC-nya, model logit pertama dan model logit kedua. Nah, di model logit pertama kita menemukan nilai AIC sebesar 140,9501. Kemudian di model logit kedua kita menemukan AIC sebesar 136,9372, yang berarti jika nilai AIC lebih rendah, maka dapat disimpulkan bahwa model logit 2 lebih baik daripada model logit 1. Kemudian kita akan memasuki ke dalam prediksi tes data. Kita akan melakukan prediksi terhadap data uji atau data tes dengan menggunakan model logistik yang sudah dilatih atau logit 2. Hasil prediksi 0 atau 1 kemudian dimasukkan ke dalam kolom prediction atau ini kolom pred. Di dalam data frame data tes, fungsi if else digunakan untuk mengubah nilai prediksi yang awalnya berupa probabilitas diperoleh dari fungsi predict menjadi nilai biner 0 atau 1 dengan aturan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,5 maka dianggap sebagai kelas positif, dan jika tidak maka dianggap sebagai kelas negatif. Output dari kode tersebut adalah data frame data uji yang sudah memiliki kolom prediction. Sini saya tidak menampilkan tabel dari data uji.
Kemudian kita akan membuat confusion matrix atau matriks kebingungan. Membandingkan hasil prediksi dengan nilai aktual pada data tes atau data uji. Dalam kasus ini, confusion matrix menunjukkan bahwa model telah melakukan prediksi dengan akurasi yang cukup baik. Dari 72 data tes, model dapat memprediksi dengan benar 62 data dan salah memprediksi hanya 10 data. Namun, untuk lebih memastikan performa model, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut menggunakan metrik evaluasi lain seperti akurasi, presisi, recall, efisiensi, atau specificity. Nah, kemudian kita akan mengukur akurasi model. Menghitung akurasi model dengan membagi jumlah prediksi yang benar dengan total jumlah prediksi. Output dari kode tersebut adalah nilai akurasi model, yaitu sebesar 86%. Akurasi model sangatlah baik. Kemudian kita akan masuk ke metode perhitungan sensitivity dan specificity, yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa sensitivity atau kemampuan model untuk memprediksi sukses sebesar 90%. Kemudian kemampuan model untuk memprediksi tidak sukses sebesar 63%. Kemudian kita akan mencetak ROC curve. Apa itu ROC curve? ROC curve adalah Receiver Operating Characteristic Curve, digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Nah, kemudian kita akan menghitung area under curve yang outputnya yakni nilai AUC sebesar 0,8632 yang menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang cukup baik dalam membedakan antara kategori sukses dan tidak sukses. Semakin dekat nilai AUC ke 1, semakin baik pula kinerja model dalam membedakan antara kedua kategori tersebut. Sekian proyek UTS saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.